Halo adik-adik, sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita secara online akan segera dimulai. Berikut ini adalah panduan ibadah sekolah minggu secara online. Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik. Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa mandi dulu ya. Jangan gak mandi. Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja tatap muka. Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM seperti bernyanyi, duduk, dan berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum, atau main game ya adik-adik. Adik-adik harus tertib, fokus pada Tuhan saja. Yang kelima, Papa dan Mama harus ikut ibadah sekolah minggu juga ya, untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah, Papa dan Mama tanyakan apa yang anak dapat, supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Baik Kak. Pastinya Bang Noven juga ya? Iya betul Baik sekali. ya. Wah senang sekali ya kalau adik-adik semuanya masih setia. Sudah duduk manis untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Iya Kak, Abang juga berharap supaya adik-adik dalam keadaan baik ya. Begitu juga dengan orang tua serta keluarga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Mari kita nyanyikan Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Kita nyanyikannya lagu ini dengan sungguh-sungguh. Pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati.
Adik-adik mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang menghadap Tuhan lewat ibadah sekolah minggu yang boleh kami ikuti hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami sehingga hati kami, mata kami, telinga kami dan pikiran kami boleh terfokus hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kiranya Tuhan yang menjaga kami dan membimbing ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bang Noven. Ya Kak Evi. Hari ini indah sekali ya Bang. Iya Kak Evi, Tuhan sudah memberikan hari yang baru pada kita. Betul Bang, selain itu juga Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan kepada kita semuanya. Iya Kak, Tuhan sudah menjadikan hari yang baru dan indah serta membuat kita bersuka cita. Wow, untuk itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang sudah diberi. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap, mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bersuka dalam Tuhan. Mari adik-adik. Bersuka
Bang Noven, Ya Kak Evi. Kak Evi mau bertanya nih sama abang. Tanya apa Kak? Bang Noven, tahu nggak sih siapa pendiri gereja metodis gereja kita ini? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Bang, adik-adik di rumah juga pasti ingin tahu. Sebenarnya saya tahu sih Kak, dia itu seorang yang disiplin. Tapi nanti saja pada saat mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Soalnya nanti akan diceritakan oleh Pak Pendeta Sumardi. Mau dengar ceritanya kan Kak? Ya, tentu mau dong. Adik-adik di rumah ya Bang, pasti juga mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau sudah siap adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sumardi pada hari ini. Mari kita mengangkat pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Adik-adik sudah mulai sekolah tatap muka? Wah, adik-adik kita berdoa ya supaya sebentar lagi di gereja kita juga boleh tatap muka. Nah, supaya adik apa? Bisa bertemu satu dengan yang lain. Pak Pendeta juga sudah kangen loh sama adik-adik semuanya. Sudah lama nggak pernah ketemu.
Jadi Pak Pendeta juga kangen sama adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, Pak Pendeta mau bertanya nih, siapa ya yang belum lama ini atau yang baru-baru ini mengukur tinggi badan? Nimbang berat badan. Siapa ya? Oh iya ya. Gimana? Makin tinggi atau makin pendek? Gimana? Makin itu berat atau makin ringan? Wah, semuanya makin tinggi ya. Makin tinggi dan semua makin berat. Wah, itu berarti adik-adik apa? Bertumbuh. Ya kan? Adik-adik bertumbuh, bertambah. Iya ya. Adik-adik makin lama makin tinggi. Makin lama makin besar. Makin lama makin berat. Nah, adik-adik, kita akan coba membaca Alkitab ya. Apa yang dikatakan Alkitab tentang pertumbuhan. Apa sih yang dikatakan? Yuk, kita membaca Alkitab dari kitab Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Mari kita baca. Yuk kita baca. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada yang belum baca itu? Pak Pendeta perhatikan, ada yang belum baca. Ayo kita baca sama-sama. Biar kita mengerti loh, apa sih semestinya yang harus terjadi dalam diri kita. Ayo kita baca bersama-sama sekali lagi. Pelan-pelan tapi suaranya keras ya. Yuk kita membaca. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya Pak Pendeta, baca sekali lagi ya. Tadi ada sedikit salah Pak Pendeta, maaf ya. Sekali lagi ya Pak Pendeta akan baca. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah adik-adik, jadi Yesus juga waktu masa kecil itu seperti kita. Dimulai dari kecil. Kemudian Tuhan Yesus bertambah. Apa yang tambah? Tambah tingginya, tambah besarnya. Tapi bukan hanya tinggi dan besar. Tambah hikmat. Apa itu hikmat? Tambah hidup benar. Apa itu? Tambah taat sama Tuhan. Jadi Yesus makin hari makin tambah baik fisiknya, badannya, dan juga rohaninya, imannya. Dan apa yang dikatakan? Tuhan Yesus makin hari makin dikasihi. Siapa yang mengasihi? Dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh manusia, orang-orang lain. Nah, adik-adik pasti ingin ya. Iyalah Pak Pendeta juga ingin kok. Pak Pendeta ingin loh bertambah hari, bertambah dikasihi oleh Tuhan. Oleh siapa lagi? Oleh orang-orang di sekitar. Nah, adik-adik, hari ini kita akan juga belajar nih dari tokoh. Memang tidak ada di Alkitab tokohnya, tapi tokoh ini juga hidup dan taat kepada firman Tuhan, kepada Alkitab.
Nah, adik-adik Pak Pendeta mau kasih tahu, bulan Mei ini adalah bulan yang penting bagi gereja kita. Bagi gereja Metodis. Gereja apa adik-adik gereja kita? Gereja Metodis. Nah, kalau kita di sini namanya Metodis Jakarta Pusat. Apa? Kenapa penting? Karena hari ini atau bulan ini tepatnya nanti tanggal 24 Mei ya, kita merayakan memperingati yang namanya Aldersgate Day. Apa itu? Aldersgate Day. Hari Aldersgate. Nah, hari apa sih itu? Itu hari pertobatan Bapak gereja kita. Siapa namanya Bapak gereja kita? Bapak gereja kita namanya adalah Bapak John Wesley. Siapa? Iya, benar. Bapak John Wesley. Udah Pak Pendeta tulis, masa nggak ngerti ya. Bapak John Wesley. Nah, Bapak John Wesley apakah tiba-tiba besar? Enggak ya. Sama seperti kita. Seperti Pak Pendeta. Seperti adik-adik semuanya. Mulai dari kecil. Bayi. Bertumbuh ya. Nah, kita pengen belajar nih. Kira-kira Pak John Wesley bagaimana ya masa kecilnya? Apa yang kita bisa pelajari ya? Nah, adik-adik tahu nggak? Pak John Wesley ini, adik-adik, dia adalah anak dari Bapak Samuel. Nih ya, Bapak Samuel. Bapak Samuel dan ibunya siapa namanya? Ibu Susana Wesley. Bapak Samuel dan Ibu Susana. Siapa adik-adik? Namanya? Bapak Samuel dan Ibu Susana Wesley. Dan adik-adik tahu nggak? Pak John Wesley itu anak yang ke berapa, Dik? Ke-15 dari berapa bersaudara? 19 bersaudara. Ada nggak di sini adik-adik? Yang saudaranya 19. Kakak dan adiknya 19. Ada nggak? Nggak ada ya. Paling 4 udah banyak ya. 5 udah banyak ya. Rata-rata 2. Bahkan ada yang 1. Tapi Pak John Wesley saudaranya banyak. Ya kan? Memang nggak semuanya hidup adik-adik. Ada beberapa yang meninggal. Tapi paling tidak Pak John Wesley itu keluarga besar. Ya kan? Dan dia anak ke-15. Nah, adik-adik, sekalipun banyak saudaranya, tapi Pak John Wesley, mulai dari kecil, Pak John Wesley dilatih sama papa dan mamanya untuk disiplin, untuk hidup ikuti firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar sedikit saja nih. Apa sih kira-kira yang Pak John Wesley belajar dari kecil sehingga dia jadi tokoh yang besar, jadi Bapak Gereja Metodis? Apa ya kira-kira? Nah, adik-adik, Pak John Wesley itu adik-adik dari kecil dilatih oleh papa dan mamanya untuk disiplin. Apa adik-adik? Disiplin. Apa itu disiplin? Teratur. Ya. Jadi dari kecil Pak John Wesley dilatih oleh papanya dan mamanya untuk belajar hidup teratur, disiplin. Nah, apa saja sih disiplinnya Pak John Wesley? Kok dia bisa jadi bapak gereja ya, yang hebat begitu? Nah, adik-adik, Pak John Wesley itu sama mamanya dan papanya dari kecil nih, kita belajar disiplin yang keseharian ya, selalu dilatih bangun pagi-pagi. Yo, siapa yang bangunnya siang? Bangun nyanyinya bangun pagi, ku terus padahal bangunnya udah siang. Tapi nyanyi bangun pagi. Bangun pagi-pagi. Pak John Wesley kalau bangun pagi-pagi, nggak siang. Udah siang nangis lagi. Aduh,
Nggak ada ya, tapi adik-adik ya. Nah, adik-adik, Pak John Wesley belajar selalu bangun pagi. Kemudian rajin ke sekolah. Rajin belajar. Siapa yang males sekolah? Sekolah males, belajar males. Nah, nggak ada ya. Anak sekolah minggu Jakarta Pusat seperti Bapak John Wesley. Rajin sekolah, rajin belajar. Ya kan? Nah, rajin apa lagi dilatih? Rajin tepat waktu. Apa saja? Makan tepat waktu, nggak usah dibujuk-bujuk, ya, nggak usah dikejar-kejar. Ayo makan, nggak usah. Ayo ya makan ini ya, enggak. Pak John Wesley rajin dan tepat waktu kalau makan. Ya, ayo rajin tepat waktu ya. Terus Pak John Wesley dilatih dari kecil tidak boleh jajan. Siapa yang suka jajan? Nah, nggak usah jajanan nggak sehat, ya. Makan masakan di rumah yang dimasak mama. Mama masak kan? Ya, ya. Jadi jangan jajan. Dan Pak John Wesley itu dari kecil dilatih loh adik-adik, nggak boleh merajuk. Tahu merajuk? Ngambek. Nggak boleh ngambek. Nggak boleh nangis. Mau minta apa? Minta ini. Ya, nggak boleh. Pak John Wesley dilatih. Dari kecil Pak John Wesley tidak boleh ngambek, tidak boleh nangis, cengeng, ya sikit-sikit nangis, mintain nangis, nggak boleh. Nah ini disiplin Pak John Wesley ternyata. Pak John Wesley dari kecil udah dilatih disiplin. Nah, adik-adik hari ini juga belajar disiplin ya. Nah, seperti Pak John Wesley, supaya jadi orang hebat loh. Nah, selain disiplin, hal yang keseharian, apalagi yang dimiliki Pak John Wesley. Nah, Pak John Wesley juga secara rohani dilatih disiplinnya. Apa itu? Dilatih disiplin berdoa. Ayo, siapa yang teratur berdoa? Pagi-pagi berdoa, mau belajar berdoa, mau makan berdoa. Kawan-kawan, ingat selalu, mau makan, berdoa dulu. Iya kan? Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Dan ini disiplin, teratur. Terus, Pak John Wesley dilatih apa lagi? Pak John Wesley dilatih juga rajin membaca Alkitab. Nah, ayo. Siapa adik-adik yang di rumah rajin belajar membaca Alkitab? Ya, teratur ya. Satu hari kalau Pak John Wesley setiap hari membaca 1-4 pasal. Pasal ya, bukan ayat. Pasal. Nah, Pak John Wesley latihan loh dari kecil. Dan Pak John Wesley itu selain rajin baca Alkitab, adik-adik juga rajin ikut kebaktian. Ikut kebaktian ke gereja, ikut kebaktian sel group, ikut kebaktian. Pokoknya sering ikut kebaktian, rajin. Nah, siapa yang malas kalau diajak kebaktian? Atau kalau ikut kebaktian sampai di tempat di gereja nangis? Nah, harus belajar dengan Pak John Wesley. Pak John Wesley dari kecil, Pak John Wesley latihan belajar ibadah dengan baik. Dan tahu nggak adik-adik? Memang Pak Pendeta nggak tulisnya. Pak John Wesley itu kalau nyanyi nggak teriak-teriak. Enggak, nyanyinya bagus, pelan-pelan karena memuji Tuhan ya. Dan Pak John Wesley itu dari kecil dilatih apa? Doa Bapa kami. Ayo, adik-adik yang sudah hafal doa Bapa kami siapa? Hah? Belum ada. Masa belum ada? Siapa? Oh ya, ada ya. Tiap hari kita latihan doa Bapa kami ya. Harus bisa ya, dihafal ya. Pak John Wesley dari kecil belajar loh berdoa, doa Bapa kami. Nah, adik-adik
Ini Pak Pendeta mau ingetin, itu disiplin yang dilatih Pak John Wesley. Tadi seseharian latihan disiplin, hal yang rohani pun latihan disiplin. Nah, Pak Pendeta mau ingetin nih, siapa coba yang tahun ini, tahun lalu ada ya yang selesai baca Alkitab ya? 1 tahun ya? Nah, tahun ini siapa yang setia lagi? Setiap hari. Ini Pak Pendeta sudah atur loh. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, ya kan? Bacaannya? Nggak tahu. Ya kamu berarti nggak ikut gemas kalau nggak tahu. Ayo ikut. Ya, harus rajin, disiplin, atau teratur membaca Alkitab. Pak John Wesley membacanya 1-4. Kita juga loh, itu Pak Pendeta sudah atur loh. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Ada yang 5 sih, ya kan? Pak Pendeta susun. Supaya apa? Supaya kita variasi membacanya. Ayo, kita membaca Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar nih dari tokoh gereja, yaitu Pak John Wesley. Siapa Pak John Wesley itu? Bapak Gereja Metodis, ya, Bapak Gereja Metodis. Bukan hanya Metodis Indonesia loh, Metodis seluruh dunia. Dan Pak John Wesley memberikan contoh dari kecilnya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ayat tadi. Tapi kita mulai dari bagian makin. Ya. Dari mana? Makin. Siapa yang makin? Siapa aja yang menghafal ya? Yuk kita membaca sekali lagi dan nanti adik-adik harus hafal ya. Yuk. Makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, bisa diganti namanya. Ayo, siapa nama siapa? Mau diganti siapa? Silakan diganti namanya. Yang namanya siapa nih, kayak Pak Pendeta contohin ya, umpama nih. Pak Pendeta kan namanya Sumardi nih. Pak Pendeta ganti tuh namanya. Sumardi makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik boleh ditambah namanya ya. Pak Pendeta nggak contohin nama adik-adik. Nanti kalau Pak Pendeta contohin satu, Pak Pendeta aku kok enggak. Nah, adik-adik sendiri yang ganti ya, supaya pas namanya. Nah, adik-adik, mari latihan apa? Disiplin supaya kita makin hari makin bertambah. Bukan hanya besarnya, tapi hikmatnya. Dan makin dikasih oleh siapa? Oleh Allah dan juga oleh manusia. Ayo adik-adik, dihafal ya minggu ini dan kita mau berdoa. Yuk kita berdoa, ikuti Pak Pendeta. Pak Pendeta ada tulisan doanya ya, supaya adik-adik bisa berdoa bersama. Ayo kita berdoa bersama ya adik-adik. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk melatih diriku disiplin, melakukan aturan yang dibuat orang tuaku, sehingga kelak aku dapat menyenangkan hati Tuhan dan disukai orang lain. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo mulai latihan disiplin. Supaya semakin hari, semakin besar, semakin bertambah besarnya dan hikmatnya, dan semakin dikasih Allah dan dikasihi manusia juga. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik, baru saja kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Pak Pendeta Sumardi. Nah, Bang Noven ingin menyampaikan satu hal, yaitu adalah menyenangkan Tuhan dan disukai semua manusia hanya satu, yaitu cara hidup yang disiplin. Mulai hari ini adik-adik dan seterusnya kita harus disiplin, baik di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Nah, adik-adik,
Selain itu, Bang Noven juga punya ayat hafalan dan aktivitas untuk kelas masing-masing. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk kelas Musa dan Ezra, ya, untuk kelas Musa dan Ezra. Yaitu yang pertama adalah untuk ayat hafalannya diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25a. Sekali lagi, Ibrani pasal 10 ayat 25a. Dengan bunyinya adalah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lalu untuk aktivitasnya adalah adik-adik harus menemukan jalan ke bait Allah melalui gambar berikut ini. Jadi adik-adik Musa dan kelas Ezra harus memilih jalan yang tepat. Mana yang harus dituju untuk ke bait Allah pada gambar berikut ini. Nah, nanti gambarnya akan dikirimkan oleh kakak abang ke WA grup orang tua. Lalu untuk kelas Daniel, ya, ayat hafalannya diambil dari Lukas 2 ayat 52. Bunyinya, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu untuk ayat hafalannya. Sedangkan untuk aktivitasnya, adik-adik membuat kisah hidup adik-adik dengan yang pertama, mengumpulkan fakta-fakta yang mewakili mengumpulkan foto-foto yang mewakili pertumbuhan sejak kecil, ya. Jadi foto-foto sejak kecil dikumpulkan dan ditempel pada kertas yang dihiasi. Contoh kertas karton bisa, ya, apapun bentuknya, dikumpulkan lalu ditempel. Lalu yang kedua, bisa juga menceritakan hal yang berkesan yang paling adik-adik ingat lalu divideokan. Jadi dari 2 ini adik-adik hanya pilih salah satu saja, ya, tidak dua-duanya. Lalu yang ketiga adalah untuk kelas Yosua dan remaja. Dengan ayat hafalannya diambil dari kitab Amsal ayat 1, pasal 1 ayat 7. Bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sedangkan untuk aktivitas kelas Yosua dan remaja adalah memberitakan Injil seperti pada di link YouTube berikut ini. Nanti linknya dikasih, ya, kepada WA grup. Nanti adik-adik boleh contoh di situ. Nah, yang kedua adalah menemukan jalan ke bait Allah. Seperti lembar yang dikasih juga kepada kelas Musa dan Ezra. Jadi adik-adik kelas Yosua dan remaja tugasnya ada 2. Yang pertama adalah memberitakan Injil seperti link YouTube yang diberikan dan menemukan jalan ke bait Allah. Demikianlah aktivitas dan ayat hafalan untuk minggu ini. Nah, adik-adik diberkati tidak dengan firman Tuhan hari ini? Pastinya diberkati dong, Kak. Yes, adik-adik, sekarang kita semua sudah tahu kan siapa yang mendirikan gereja Metodis? Sudah dong, Kak. Namanya John Wesley kan. Tuhan Yesus juga merupakan seorang yang disiplin. Ya betul, Tuhan Yesus disiplin, Bapak John Wesley juga disiplin. Nah, adik-adik, kita harus bisa belajar juga dari Tuhan Yesus yang selalu disiplin hidupnya. Dan Tuhan juga mau supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang disiplin di dalam hidup adik-adik semua, ya. Nah, untuk itu adik-adik, sekarang kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Persembahan adik-adik bisa dikirimkan kepada gereja melalui orang tua, ya adik-adik. Nah, sambil mengumpulkan persembahan nih Bang, mari kita memuji Tuhan kembali adik-adik. Kita mau katakan, Allah itu baik. Ditunjukkan
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah ibadah kami hari ini, di mana adik-adik sekolah minggu boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini semakin membuat kerajaan-Mu semakin besar di muka bumi ini Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami yang sudah menjadi alat Tuhan untuk mencari rezeki. Tuhan, kiranya Kau juga memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka dimanapun mereka berada. Berkati juga sekolah adik-adik dalam menempuh pendidikan yang mungkin dalam minggu-minggu ini akan melaksanakan ujian akhir semester. Biarlah Tuhan Engkau yang berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi adik-adik, sehingga semuanya itu hanya untuk nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, dan tuntunan Allah Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita sekalian untuk menjadi alatnya Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua makhluk dan pada setiap bangsa di dunia ini. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.